Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan mampir ke video ini. Semakin hari semakin banyak saja ya kasus penghilangan nyawa yang dilakukan orang-orang terdekat dari si korban. Karena motif asmara, konflik rumah tangga, sakit hati, masalah ekonomi, dan juga penyebab-penyebab lainnya. Seperti yang dialami wanita Malang di Indramayu ini, seorang bos pemilik toko agen BRI Link di Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat, yang membuat geger warga sekitarnya saat ditemukan sudah tak bernyawa di lantai dapur rumahnya pada Senin 4 Maret 2024. Begini kisah selengkapnya. Maesaroh yang berusia 50 tahun ini merupakan warga Blok Mencos, RT 22 RW 05 Desa Tenajar Kidul, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu, Jawa Barat. Sejak kecil, Maesaroh dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ulet. Meskipun memiliki sifat ceplas-ceplos saat berbicara, namun Maesaroh juga dikenal dengan kebaikan dan kedermawanannya. Selain biasanya mudah membantu tetangga sekitarnya, ia juga diketahui sangat perhatian kepada para keponakannya. Di rumahnya ini, dahulu Maesaroh tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga dua kakaknya. Namun semenjak orang tua meninggal dan kedua kakak telah menikah, Maesaroh akhirnya hanya tinggal seorang diri di rumahnya tersebut. Hanya saja untuk identitasnya sendiri sudah menikah atau janda, ini kurang tahu ya, karena sumber tidak menyebutkannya. Tapi dari keterangan keluarga, kira-kira sejak 2 tahun lalu lah, Maesaroh mulai ingin nekat membuka usaha toko sekaligus menjadi agen BRI Link di tokonya tersebut. Ya katanya untuk kesibukan saja, biar gak jenuh. Hingga pada Senin 4 Maret 2024 sekitar pukul 8 pagi, ketika Maesaroh sedang menjemur baju, datanglah ke tokonya seorang tetangganya bernama Agus yang berusia 53 tahun. Kala itu Agus berniat membeli rokok di toko yang juga menjadi agen BRI Link, tempat Maesaroh tersebut. Setelah membeli rokok, Agus ini tak langsung pulang, tapi sempat beberapa saat ngobrol-ngobrol dulu dengan Maesaroh. Barulah kira-kira setelah setengah jam ngobrol, ngalor ngidul, Agus mulai bertanya pada Maesaroh jika ingin pinjam uang di mana. Namun bukannya merespon Agus sesuai yang diharapkan, yakni Agus ini sebenarnya berharap si Maesaroh ini mau meminjamkannya uang gitu ya, tapi ternyata Maesaroh malah menyarankan pada tetangganya itu untuk meminjam ke BRI saja. Maesaroh mengatakan itu sambil berbalik badan membelakangi Agus. Mendengar jawaban tersebut, Agus menjawab jika dirinya sebenarnya sudah memiliki hutang di BRI. Namun entah setan apa yang membisiki Agus ketika itu. Ternyata Agus sakit hati atas saran Maesaroh tersebut. Seketika itu juga ia mengambil sehelai kain di toko, lalu digunakannya untuk menjerat leher wanita bos agen BRI Link itu dari arah belakang. Maesaroh sebenarnya sempat melawan, tapi karena kalah tenaga dengan pelaku, akhirnya Agus ini berhasil menyeret wanita itu ke dalam rumah dan dijatuhkannya di ruang tengah. Di ruang tengah tersebutlah Agus sudah bak kerasukan. Ia dengan bengis membenturkan kepala wanita itu ke lantai sebanyak 5 kali, hingga lemas dan meninggal dunia. Setelah memastikan tetangganya itu telah benar-benar tewas, Agus lalu bergegas mengambil 2 kantong plastik yang kemudian digunakannya untuk membungkus barang-barang berharga milik korban. Lalu Agus menutup pintu rolling door toko tersebut dan mengunci pintu bagian depan rumah. Tak hanya itu, ternyata Agus pun sempat kepikiran untuk melepas dan mengambil perangkat DVR CCTV yang ada di Tinan BRI Link milik Maesaroh agar tak merekam aksinya itu. Ponsel dan uang tunai sebesar 12,8 juta rupiah milik korban pun tak luput dari aksi Agus. Kemudian pria berusia 53 tahun ini pun pulang ke rumahnya lewat pintu belakang rumah Maesaroh. Sesampainya di rumah, Agus lalu mandi dan berganti pakaian. Kepada sang istri, Agus berpamitan dan berbohong dengan mengatakan akan pergi ke Subang sambil membawa sebuah tas, yang sebenarnya tas tersebut berisi barang-barang bukti aksi kejahatannya. Agus memanggil ojek pura-pura meminta diantarkan ke terminal untuk menuju ke Subang. Padahal sebenarnya Agus saat itu hendak menuju ke Cirebon untuk menjual salah satu ponsel milik Maesaroh seharga Rp350.000 di lapak jual beli HP lesehan di Cirebon. Sementara barang bukti berupa DVR CCTV dan kain yang digunakannya untuk menjerat korban dibuangnya di sebuah sungai di Cirebon. Selanjutnya, pria ini bersembunyi di sebuah tempat kos di Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
Selama dalam persembunyian beberapa hari tersebut, Agus menggunakan uang hasil kejahatannya untuk foya-foya di tempat karaoke. Sementara itu siang hari pada hari kejadian, Senin 4 Maret 2024, kedua kakak kandung Maisaroh merasa heran karena saat dipanggil-panggil dari depan rumahnya, wanita itu tak juga kunjung menyahut dari dalam rumah. Untuk memastikannya, kedua kakak tersebut lalu menuju pintu belakang untuk mencari Maisaroh. Namun begitu memasuki dapur, di sanalah mereka menemukan wanita berusia 50 tahun itu telah tak bernyawa, bersimbah darah, bahkan ada beberapa giginya yang rontok tergeletak di lantai dapurnya. Pihak keluarga maupun warga sekitar awalnya mengira bos agen BRI Link tersebut telah menjadi target korban perampokan dan dibunuh oleh para pelakunya. Dalam penyelidikannya, polisi awalnya sempat kesulitan untuk mengungkap kasus ini, lantaran rekaman CCTV di TKP telah dirusak oleh pelaku. Namun beruntungnya kemudian polisi berhasil memperoleh rekaman CCTV di lokasi lain yang merekam sosok pelaku yang tampak mendatangi toko Maisaroh di hari kejadian. Dalam penelusurannya, polisi pun berhasil mengetahui transaksi jual beli sebuah ponsel yang diduga juga milik Maisaroh di marketplace Facebook, di mana dari transaksi tersebut diketahui ponsel tersebut dijual oleh seseorang berinisial DR berusia 48 tahun dan juga RZ 24 tahun. Setelah dilakukan penangkapan terhadap kedua penadah ini, diperolehlah keterangan jika ponsel tersebut dibeli dari seseorang berinisial W berusia 35 tahun. Nah, begitu si W ini juga ditangkap, diketahuilah jika orang yang pertama kali menjual ponsel tersebut adalah seorang pria dengan ciri-ciri mirip pria yang terekam CCTV area lokasi pembunuhan, yang tak lain adalah sosok Agus, tetangga dekat Maisaroh sendiri. Dari adanya petunjuk tersebut, polisi segera melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Penangkapan dilakukan langsung oleh tim gabungan yang terdiri dari Satreskrim Polres Indramayu dan Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Agus, pria berusia 53 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di sebuah tempat kos di Desa Jatimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu 9 Maret 2024 sekitar pukul 3 dini hari dengan dihadiahi timah panas, karena ia sempat melawan saat akan ditangkap. Kepada penyidik, Agus mengaku nekat menghabisi wanita tetangganya itu, awalnya karena tersinggung dengan ucapan korban yang tak mau membantunya meminjamkan uang. Alasan yang kedua, karena Agus juga sedang kepepet uang, maka ia sekalian menjarah barang-barang berharga milik korban. Atas perbuatannya, Agus dijerat dengan pasal 339 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara ketiga pelaku penadah dijerat dengan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Marilah kita ambil pembelajaran dari kasus ini. Lagi-lagi saya ingatkan ya, ambil sisi baiknya saja, nggak usah ditiru yang buruk-buruknya. Terima kasih waktunya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jaga diri, see you.